sehat semuanya ya. Seperti biasa kita akan kembali di hari Minggu yang cerah ini memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Masih semangat adik-adik? Masih semangat gak? Iya, kakak percaya, ibu gurunya percaya kalian menjawabnya dengan semangat. Oke, jadi untuk mengawali ibadah kita, sebelum kita memuji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami bersembah sujud kehadirat Tuhan, mengucapkan syukur kami karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami yang tiada berkesudahan, selalu baru setiap hari. Terkhusus di pagi hari Minggu yang cerah ini, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami. Kami masih boleh beribadah bersama saudara-saudara kami seiman, bersama ibu guru sekolah minggu kami, meskipun dari jarak jauh. Tapi kami percaya hati kami bersatu di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami telah siap Tuhan untuk memuji Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah dalam hati dan jiwa kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami merasakan damai sejahtera, semangat dan sukacita dalam memuji Engkau. Terimalah persembahan ibadah kami ini Tuhan. Kami sampaikan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita bangkit berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri, semangat. Bangkit berdiri adik-adik. Oke, kita bernyanyi ya. Titah yang ke-9 dan yang ke-10. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau hewannya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, mari kita sama-sama meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, anak-anak kami sekalian, sekarang tibalah waktunya kita untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pejamkan matanya, lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami berkumpul di sini Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, semua itu karena berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga kami rasakan cinta kasih-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, buat anak sekolah minggu kami, pendeta dan para guru sekolah minggu, supaya dalam keadaan sehat selalu dan murahkan rezekinya ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat pasien yang ada di rumah sakit, kiranya Kau pulihkan ya Bapa dari wabah virus corona ini ya Bapa, supaya bisa kembali ke rumahnya masing-masing ya Bapak. Bapak, kami juga buat pemerintahan kami supaya bangsa dan negara ini supaya damai sejahtera dalam Indonesia ini ya Bapak.
Kau berkati ya Bapa para pemimpin tertinggi maupun terendah kami, supaya Kau berkati dia mampu untuk memimpin bangsa ini dengan bijaksana, dengan penuh keadilan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah Bapa, buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan Yesus, sehingga sampai hari ini ya Tuhan Yesus, kami masih dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Itu semua adalah berkat dan kasih karunia daripadamu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar lagi hamba akan menyampaikan isi firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba, agar hamba mampu mengucapkan ataupun menyampaikan isi firman dengan baik ya Tuhan, sehingga adik-adik sekolah minggu kami ini Tuhan Yesus dapat mengerti ya Allah Bapa. Terpujilah nama Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, firman Tuhan diambil dari kitab Amsal Perjanjian Lama, kitab Amsal yang pertama ayat 8. Amsal pertama ayat ke-8. Ya, silakan buka Alkitabnya ya adik-adik, kita akan membacanya secara bersama-sama. Amsal pertama ayat 8. Ya, sudah? Sama-sama kita membacanya. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi kita membacanya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya. Tema kita minggu ini adalah memperhatikan pengajaran orang tua. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita memperhatikan apa yang diajarkan orang tua kita kepada kita, maka kita akan menjadi anak yang baik, anak yang teratur, anak yang suka dengar-dengaran, anak yang taat, ya kan? Nah, apakah akibatnya jika kita tidak mendengarkan ataupun tidak mau mengindahkan ajaran ataupun didikan dari orang tua kita? Ya, hidupmu itu akan sembarangan ataupun tidak teratur. Kamu akan suka-suka hatimu berbuat. Kamu akan jauh dari sifat baik. Kamu akan terjerumus ke dalam dosa. Kamu akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi, Tuhan memberikan orang tua kepada kita karena orang tua kita adalah wakil Tuhan yang di dunia. Iya. Buat adik-adik sekalian, coba kamu perhatikan, ada berapakah telinga yang Tuhan berikan kepada kamu? Ada 2. Apakah kegunaan telinga kita ini? Ya, kegunaan telinga kita ini adalah untuk mendengar hal. Ya kan? Ketika kita mendengarnya, kita diberi 2 telinga adalah supaya kita dapat mendengar dengan baik, banyak mendengar kita. Lalu, ketika kita sudah mendengar hal-hal itu, maka apa yang akan kamu lakukan ketika kamu mendengar ataupun menerima ataupun mendengarkan ajaran dari orang tuamu? Lakukanlah dengan baik. Tidak boleh kita memekak-mekakkan kuping kita ketika kita dinasihati oleh orang tua kita. Kita tutup kuping kita pekak-pekakkan supaya apa?
supaya tidak dengar repetan orang tuanya, repetan mamanya, supaya tidak dengar lagi mamanya marah-marah, ya kan? Itu tidak boleh, ya kan? Ketika kita dinasihati, dengarkanlah dengan baik apa yang sudah dinasihati oleh orang tua, supaya kita terhindar dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat ataupun hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa, ya kan? Nah, kamu melakukan kesalahan ataupun kamu melakukan hal-hal yang kurang baik, orang tua menasihati, orang tua membimbing kita supaya hidup kita itu menjadi benar, ya kan? Supaya hidup kita itu terarah, supaya hidup kita itu teratur. Jadi, ketika kamu ingin sukses, maka dengarkanlah ajaran orang tuamu, perhatikanlah ajaran orang tuamu, dan lakukanlah yang baik menurut yang dikatakan oleh orang tuamu. Patuhilah itu, ya kan? Karena anak yang baik, anak yang taat, kita akan memperoleh umur yang panjang. Seperti tita yang kelima tadi kan, hormatilah orang tuamu. Ya kan, hormatilah orang tuamu. Orang tua itu bukan hanya orang tuamu yang di rumah, guru-gurumu pun juga mengajarkan hal-hal yang baik kepadamu. Maka dengarkan juga, perhatikan juga apa yang sudah diajarkan oleh orang tua, guru, maupun orang yang memperhatikan dirimu, ya kan, Dek? Nah, Tuhan juga berfirman kepada kita, setiap pengajaran seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk taat, maka kita pun juga harus taat juga kepada pengajaran orang tua kita, ya kan? Baik-baiklah dengan orang tua kita. Nah, adik-adik sekalian, coba kamu ambil kertas dan tulislah surat buat orang tuamu. Ucapkanlah terima kasih kepada orang tuamu. Berikanlah yang surat itu kepada orang tuamu, kedua orang tuamu, dan salamlah orang tuamu, peluklah mereka dan ucapkan terima kasih sudah membesarkan, membimbing, dan memberikan yang terbaik buat kalian, ya kan? Tidak boleh kita membandingkan, bagusan orang tua yang sana, bagusan yang ini, bagusan itu, tidak boleh, ya kan? Kita harus bangga mempunyai orang tua kita sendiri. Jangan kita membanding-bandingkan orang tua kita dengan orang tua yang lain, ya nak ya. Oke, adik-adik sekolah minggu, dengan demikianlah firman Tuhan yang Kak ini sampaikan ini. Semoga bermanfaat ya buat adik sekolah minggu di rumah ya. Dan ayat hafalan kita diambil dari Efesus 6 ayat 2. Coba buka dulu Efesus 6 ayat 2. Kita sama-sama membacanya ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Demikian isi firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami, ya Bapa. Karena ya Bapa, Tuhan Yesus selalu memberkati kami ya Tuhan, baik dalam kegiatan belajar kami, kegiatan kami dalam bekerja, ataupun kegiatan yang lainnya Tuhan selalu memberkati kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, dan juga buat kepintaran mereka ya Bapa. Engkau tahu ya Tuhan, situasi corona ini Tuhan membatasi kami dalam pertemuan kami beribadah, seperti biasa ya Tuhan, tetap muka ya Tuhan di gedung sekolah minggu kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, semua ini pasti akan dapat kami lalui dengan baik, dan kami akan berkumpul kembali dengan baik bersama anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, berkati juga para orang tua kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah kesehatan mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami selalu melawan kepada orang tua kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati orang tua kami ya Tuhan Yesus di hari tua mereka ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan Yesus, kami sebagai anak ya Tuhan Yesus tidak melupakan pengajaran dari orang tua kami ya Tuhan. Tidak melupakan ya Tuhan Yesus apa yang sudah orang tua kami berikan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua dari Inang Fikar kami ya Tuhan Yesus yang dalam keadaan sakit. Tuhan juga yang memberkati obat yang telah diberikan dokter ataupun perawat ya Tuhan Yesus yang merawat para orang tua kami, orang tua dari Inang Fikar kami ya Tuhan. Biarlah yang Tuhan yang memberkati kesehatannya ya Tuhan Yesus,
sehingga obat yang diminum ya Tuhan dapat menyembuhkan sakit penyakitnya ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan terhadap ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Kami kasihi, untuk menutup acara ibadah kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.